Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa ya, kita sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri ya. Dan kita ternyata sudah menjalani mungkin hampir 80% dari bulan Ramadan ini ya, dan tinggal 4 hari lagi perdagangan kita ya. Dan di akhir minggu ini ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita perenungan sedikit. Ya, di awal bulan kita sudah warning mengenai bahwa bulan ini, ya bulan April ini, jangan kaget jika transaksinya turun atau kalau enggak terjadi pergerakan yang volatile. Ternyata pergerakannya nggak turun karena ada GOTO, bahkan cenderung naik. Tapi pergerakannya menjadi liar? Yes, betul. Pergerakannya menjadi liar, menjadi sangat volatile banget. Itu yang mau bawakan saya mau bawakan di akhir minggu ini menjadi suatu perenungan buat kita semua sama-sama. Ya, banyak banyak teman-teman yang mengatakan, wah minggu ini profit saya kurang, gitu. Tidak seperti biasanya. Atau mungkin ada yang bilang, hari ini ya, cuma hari ya. Kemarin-kemarin masih profit, cuma menjelang kemarin akhir minggu kok kayak kurang oke. Atau mungkin ada yang bahkan mengatakan bahwa di bulan ini saya boncos, ya. Saya tidak ada yang profit sama sekali. Atau mungkin ada juga yang mengatakan bahwa, wah, trading saya selama 1 bulan terakhir ini, separohnya hilang di 2 hari terakhir. Ada nggak yang bisa begitu? Ya, bisa saja, semua bisa. Dan ya, menjadi perenungan kita di sini saya mau membagikan sedikit mengenai bagaimana kita layaknya seharusnya seorang trader itu melakukan apa dan bagaimana. Kenapa sih bisa ada orang-orang tertentu yang bisa cukup konsisten tradingnya, ataupun kalau dia minus pun minusnya tidak terlalu parah. Dalam dunia trading sebenarnya ya, bagi Bapak Ibu banyak yang tidak tahu mungkin istilah ini, yaitu drawdown. Apa itu yang kita sebut sebagai drawdown? Drawdown itu artinya kalau kita melakukan suatu trading, kira-kira kalau mengalami kerugian paling dalam itu ada di level berapa? Ada berapa persen levelnya? Dan itu terjadi kapan dan berapa kali? Mungkin bagi sebagian orang mungkin ada yang sudah nonton video saya mengenai winning rate dari Winner Stocks Indonesia. Bahkan tapi ada juga mungkin yang belum sempat nonton. Saya ajak Bapak Ibu silakan nonton. Dan di Winner Stocks Indonesia kita ada winning rate 73% banding 36%. Ya, ada koma di belakang ya. 73,6 sekian dibanding dengan 36,4 sekian persen. Dan ya, tujuannya apa sih kita melakukan pembandingan tersebut? Tujuannya apa sih untuk mencari itu? Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya itu catatan pribadi buat saya, dan saya yakin juga harusnya jadi catatan pribadi Bapak Ibu juga. Jadi kita ada mencatat dalam suatu jurnal. Jadi dalam trading kita itu bagaimana? Anggap let's say kita hitung ada 100 kali trading, ya, 100 kali trading, 76 diantaranya menang dan 36 diantaranya 70 34 diantaranya kalah. Atau mungkin sebaliknya, 73 diantaranya menang, 36% diantaranya kalah. Jadi jika Bapak Ibu melakukan cut loss umpamanya, jangan terlalu gampang berkecil hati, wah saya cut loss. Atau ketika Bapak Ibu profit, Bapak Ibu juga harus ketika saya pengen profit panjang, saya pengen profit banyak gitu. Kita juga harus sadar bahwa profit yang tadi pun bisa berubah menjadi suatu kekalahan. Jadi kita harus disiplin. Ya, di sini saya mau bagikan satu kata kunci juga di dalam sharing saya kali ini, yaitu disiplin. Ya, menjadi disiplin itu tidak gampang. Salah satu cara untuk menjadi disiplin adalah kita harus menentukan goal kita. Goal kita itu apa sih? Di dalam grup ada punya goal yang satu hari saya pengen profit 2 juta umpamanya. Jadi ketika dia dapat 2 juta ya sudah dia taking profit.
Atau ada juga yang punya goal, saya ingin portofolio saya bertumbuh setidaknya 5% per bulan, portofolio total. Jadi ketika dia portofolio total sudah 5% per bulan, dia mulai akan menurunkan intensitas trading dia. Karena apa? Toh dia sudah mencapai target. Apalagi di tengah bulan-bulan yang boleh kita bilang di saat ini kemarin itu ada warning penuh volatilitas. Nah, sebaliknya juga Bapak Ibu juga jangan berkecil hati jika Bapak Ibu dalam beberapa waktu belakangan ini malah sering loss. Loss, loss, loss. Harus tahu bahwa kita bisa saja terjadi loss ya 36 kali. Dan mungkin bisa bahkan 10 kali diantaranya kekalahan itu beruntun. Loss, loss, lossnya beruntun. Artinya apa? 10 kali berturut-turut trading beruntun. Kalah. Dan jika 10 kali beruntun trading kalah, Bapak Ibu harus stop dan lakukan analisa. Apa yang salah dengan ini? Kenapa bisa 10 kali trading salah berturut-turut? Harus dievaluasi. Tanpa adanya pencatatan, tidak mungkin ini semua evaluasi ini kita lakukan. Ya, kita pokoknya trading aja terus, kalah menang nggak. Kita nggak tahu datanya, nggak tahu dasarnya bagaimana. Kalau menang bagaimana, kalau kalah kenapa dan sebagainya. Nggak ada yang tahu. Pokoknya trading semua berdasarkan intuisi, berdasarkan impulsif kita aja, berdasarkan rekomendasi aja, berdasarkan dari Pak Erwin aja, sinyal Pak Erwin aja, tanpa mempertimbangkan hal lain. Ada pertanyaan yang datang ke saya. Teman-teman yang lain kok bisa profit? Kenapa saya sampai hari ini profitnya masih Senin Kemis? Yang lain bisa, wah hari ini kok sudah profit lagi, profit lagi, profit lagi. Kenapa saya masih profitnya nggak seperti mereka? Ya profit sih, tapi ya ada tapinya. Tapinya saya masih juga sering, maksudnya kalahnya juga cukup besar. Umpamanya kita nggak ngomong persentase, kita nggak ngomong persentase kemenangan kekalahan, tapi kita mungkin ngomong secara nominal ya, secara nominal saya menang 10 juta, kalahnya 8 juta. Ya masih profit 2 juta sih, tapi kenapa kalahnya masih 8 juta? Kenapa nggak dibalik? Profit 10 juta, kalahnya cuma 2 juta. Nah, gitu. Jadi di sini di akhir minggu ini saya mau bagikan adalah hal-hal apa saja sih yang diperlukan bagi seorang trader untuk bisa trading dalam jangka waktu yang panjang dan punya profit konsisten serta memiliki istilahnya tingkat kedisiplinan yang cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu harus punya yang kita sebut sebagai good habit. Nah, good habit ini tidak bisa disuruh-suruh, tidak bisa dengan punish and reward, nggak bisa. Ini harus datang dari dalam diri kita dan kita harus punya motivasi, ya self motivated ya. Jadi kita harus punya motivasi. Kita tuh pengen apa sih? Tujuan kita, kembali lagi tadi saya sudah bilang, tujuan kita itu apa dalam trading ini, mau apa? Mau dapat apa? Apakah cuma sekedar pengisi waktu luang saja? Cari uang jajan saja, jadi ketika dapat uang jajan sudah untung, sudah cukup, selesai? Apa? Nah, itu sebabnya saya punya quote. Nah, quote ini ya, quote ini. No matter how small you start, but always dream big. Tentu saja kita di sini tidak mau cuma sekedar mimpi, tapi bagaimana mimpi itu kita wujudkan. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan tidak bosan-bosannya menyarankan, tidak bosan-bosannya menghimbau teman-teman semua untuk memiliki yang kita sebut sebagai jurnal, catatan. Harus punya pembukuan. Ya ini kita juga trading itu adalah suatu usaha dagang sebenarnya. Cuma bedanya dagangnya itu kita nggak perlu stok di gudang, nggak perlu sewa stok, nggak perlu sewa gudang, nggak perlu sewa tempat, nggak usah sewa karyawan. Gudang ada nggak? Ada, tapi adanya di bank kustodian, tempat di mana saham kita tersimpan. Oke, nah kalau Bapak Ibu melakukan pencatatan,
ada recordnya nih, punya catatannya. Pahit-pahit lah, umpamanya kita sampai nggak bisa, umpamanya nggak tahu mau tulis apa, ya tinggal aja tulis saya hari ini beli ini, hari ini jual ini, hari ini beli ini jual ini, hari ini beli ini jual ini. Gitu dulu. Sampai seiring waktu mulai berjalan, ada catatan tambahan. Ya, ada catatan tambahan. Saya beli ini karena menurut Pak Erwin, ini sudah ada di atas selendang, dan ini good. Atau kalau enggak, saya beli ini karena sudah ada Skyline. Karena menurut Pak Erwin ini good. Sampai ada beli yang di luar rekomendasi saya. Saya beli ini karena FOMO. Sahamnya kok kelihatannya menarik dan sudah naik. Saya ikutan beli. Nah, jadi ada catatan-catatan itu. Kalau sampai rugi kenapa, kalau untung kenapa, kan jelas. Rugi gara-gara ikut Pak Erwin rekomendasinya jadi rugi. Gitu. Rugi karena ini, rugi karena itu. Macam-macam. Bapak Ibu harus catat catatannya. Jadi ketika sudah bikin jurnalnya, bikin keterangannya, tulis endingnya, terakhirnya gimana? Untung atau rugi, untung atau rugi. Dari situ kita bisa berkaca, kita bisa melihat. Kalau sampai ikut rekomendasi saya, ikut rekomendasi Pak Erwin, kenapa masih rugi? Tanya ke saya, Pak Erwin, saya tanggal sekian ikut rekomendasi Bapak. Kenapa rugi ya? Dan apa yang harus saya lakukan terhadap kerugian ini? Ya, jadi itu bisa dilakukan. Kalau seumpama kita bilang, oh iya memang, mohon maaf sekali, waktu kita rekomendasi memang sinyalnya sudah confirm, cukup confirm. Dan alokasi dananya sudah saya katakan juga, sekian persen. Nah, ternyata dia tidak capai target kita. Nah, kondisi terus habis itu dia swing. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hold kah? Average down kah? Atau cut loss? Jadi masing-masing ada kita bisa lihat ya. Contoh kemarin waktu itu ada yang share di grup, saya ingat Akra. Bersabar nunggu Akra, akhirnya taking profit di level 20%. Wow banget kan? Tapi ada juga yang nggak dapat itu. Aduh, saya telat jual Akra di sekian. Aduh, saya malah rugi karena waktu dia swing saya malah cut loss. Ternyata terbang dia. Ya, masing-masing punya. Nah, kita harus bisa belajar dari situ. Nggak cuma sekedar kita trading aja terus, bang, nggak ngerti ini arahnya mau kemana dan bagaimana. Kalau sampai jatuh lagi, bisa jatuh lagi di lubang yang sama, jatuh lagi di lubang yang sama. Kemarin waktu di hari Jumat kita ada live IG dan saya sempat ngobrol. Ada satu contoh yaitu saya mau wanti-wanti teman-teman untuk beli saham yang liquid. Beli saham yang liquid ya. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu beli saham yang tidak liquid, endingnya bisa nyangkut, dan ketika nyangkut bisa masuk ke saham tidur dan bisa diam berbulan-bulan, bertahun-tahun dan tidak bangun-bangun, dan akhirnya delisting dan uang Bapak Ibu hilang. Itu saya sudah warning. Dan saya juga katakan, kadang-kadang orang sudah tahu untuk tidak trading di saham-saham yang naiknya gila-gilaan, volatilitas tinggi. Ada aja tapi tetap yang masih kena dibeli di pucuk. Karena apa? Karena FOMO. Pikirnya nanti, wah ini naiknya udah belasan persen, bisa ikutan lagi. Ternyata nggak bisa ikutan, malah endingnya malah minus. Bisa nggak? Bisa, semua bisa. Itu sebabnya kita harus punya catatan. Ketika kita punya catatan, bedanya ada antara yang punya catatan dan yang nggak punya catatan. Oke? Ketika yang belum punya catatan, tahu memang nggak boleh FOMO, tahu nggak boleh beli saham gorengan, tahu. Tapi dia tetap ngeyel, tetap masuk lagi. Bahkan sempat ada udah kena ARW berkali-kali, akhirnya bisa keluar, bisa cut loss. Besok-besok ngejarnya barang yang sama lagi. Bukan saham yang sama, tapi saham yang berbeda. Cuma karakternya mirip-mirip. Naik yang puluhan persen, langsung dihajar kanan. Endingnya apa? Dibanting lagi, nyangkut lagi, ARB lagi. Jadi pola itu berulang. Jadi sejarah itu berulang nggak cuma sekedar di pergerakan saham saja. Tapi dari karakter teman-teman, karakter kita yang beli saham yang ya itu lagi. Jatuhnya selalu di lubang yang sama. Aneh, tapi nyata. Mungkin terjadi, pasti sangat bisa terjadi. Dan saya
Itu sebabnya menyarankan Bapak Ibu untuk pakai catatan, pakai jurnal. Kenapa? Karena kalau pakai jurnal itu membekas banget. Ketika Bapak Ibu tulis, saya beli saham A, B, C, D, E, ARB 7 kali, minus 70%, loss saya, tulis minus saya sekian juta, sekian belas juta, sekian puluh juta. Ketika Bapak Ibu tulis, dan kita lihat angkanya, itu masuk ke alam bawah sadar, masuk ke otak kita yang belakang, yang saya tidak sebut itu, saya lupa nama ruangnya itu apa. Dan itu akan menjadi alarm buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau tekan enter untuk beli barang yang mirip-mirip kayak begitu. Sampai sini jelas? Sampai sini oke? Bisa terima argumentasi saya, sharing saya? Jadi saya ajak semua Bapak Ibu untuk buat catatan. Buatlah catatan. Dan di Winner Stocks ada catatan, yang ada buku yang kita buat ya. Kita buat buku jurnal, harusnya kita bagikan setiap kali kita ngajak teman-teman untuk live trading. Nah ini. Ya, live trading offline. Nah, tapi belakangan ini kayaknya saya mending saya, ya bagi teman-teman yang kepengen mengganti biaya cetaknya, mungkin silakan hubungi kami di grup ya. Jadi ini sebenarnya simpel aja sih sebenarnya, cuma emiten, lot, harga, jumlah, stop loss, R1, R2 ya. Terus jual tanggal berapa. Ya cuma sebenarnya simpel aja Bapak Ibu mungkin bisa buat sendiri juga di rumah. Cuma kalau ini kan keren, ada tulisan Winner Stock-nya kan keren. Bisa buat sendiri, Bapak Ibu bisa bikin sendiri, bikin disiplin ya. Nanti ketika itu ada catatan Bapak Ibu bisa kasih, istilahnya bisa mempunyai barometer, ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk, ini boleh masuk, nggak boleh masuk. Bahkan sampai ada satu yang sensitif juga bisa Bapak Ibu, kayak, oh saya sama-sama ini, walaupun dia kasih cuan bagaimanapun juga nggak bakal saya masuk. Kenapa? Saya setiap kali masuk, saya pasti endingnya rugi. Bisa begitu loh, bisa begitu. Ya, jadi ya itu di akhir pekan ini saya mau kasih Bapak Ibu perenungan sama-sama. Kita flashback, kita review ya, selama 1 bulan ini trading kita seperti apa sih. Supaya nanti ini kan habis ini kan bulan April dan besok adalah bulan Mei yang kita antisipasi dengan istilah sell on May. Jadi saya harap di 4 hari terakhir Bapak Ibu tidak terlalu agresif. Kita trading slow aja ya, trading small ya. Small dalam artian kalaupun ketika kita rugi kita tidak akan jatuh sampai terluka parah tapi terjerembab. Ya, banyak orang ketika trading itu mindsetnya pikirnya pasti untung punya, itu yang salah sebenarnya. Jadi ketika dia beli, mindset dia itu udah mengatakan dalam hati yang terdalam kayak seolah-olah kayak oh ini pasti untung gitu. Nggak bisa begitu. Ketika Bapak Ibu trading, memutuskan untuk trading, harus punya mindset untuk defensif. Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Kalau rugi bagaimana? Jadi pertanyaannya dibalik. Oke? Ya, semoga apa yang saya bagikan di akhir minggu ini berguna bagi Bapak Ibu semua dan bisa menjadi bahan untuk kita akhir minggu ini duduk santai-santai sembari ngopi, bisa mikir-mikir, flashback. Dan langkah untuk menjadi seorang trader yang baik nggak perlu langkah besar. Dimulai dari langkah kecil. Mulai dari beli buku kosong. Garis-garisin, catat pelan-pelan. Kalau enggak, ya silakan hubungin kita di grup. Ya, ada ya nggak banyak, cuma nggak banyak. Saya kayaknya cuma ada 100-an kayaknya, sisa. Ya, nanti biar cetak aja, biar kok kirim. Mungkin saya bisa masukin ke Tokopedia kali ya, supaya lebih gampang. Baik, itu aja dulu. Dan kita masuk ke market review ya. Untuk market review sebenarnya tidak terlalu banyak juga yang bisa kita review karena pada dasarnya market masih on the track sideways ya. Kita kemarin saya udah dengan penuh optimis bilang wah ini kayaknya minggu depan nih hari Jumat bakal terbang nih, ternyata nggak terbang dan nguji support. Dan good news-nya adalah selendang masih cukup kuat menjadi support dan dia masih tertahan di level selendang dan naik, dan IHSG masih ditutup di level 7.220-an. Dan asing masih bukan net buy.
ya, 1,386 triliun. Wow banget. Dan dengan transaksi akumulatif ya, transaksi TikTok 14,88 triliun juga masih cukup besar. Secara beberapa waktu sempat cuma 9, cuma 10 triliun, dan ini 14 triliun, masih oke. Ingat, ini di akhir minggu loh. Ya, dan kalau lihat gelagatnya kayaknya semoga ya, Senin Jumat hijau dan diikuti dengan Rabu Kamis mungkin yang merah tipis. Mungkin ya, atau mungkin bisa ditutup pada tanggal 28 dengan hijau tebal, bisa juga. Oke, kita masuk ke review, market review, coba sektoralnya. Sektor basic jebol support. Maksudnya juga jebol support, tapi dia turun di bawah level ini kotak. Soalnya saya ada kotak, nah ini makanya kotak ini saya hapusin aja deh. Tertahan di level support ya, lebih tepatnya. Moga-moga dia besok Senin bisa rebound. Kalau dia rebound, wow, keren. Sekali lagi selendang menjadi support kuat dan menjadi indikator yang menandakan bahwa pada dasarnya tren belum selesai, tren jangka pendek belum selesai. Ini bukan indikator ajaib yang pasti begitu kena berarti mantul, bukan begitu ya Bapak Ibu. Tapi menjadi suatu penanda. Kalau bisa mantul di level ini, artinya masih oke, masih bagus, dan sebagainya. Jadi bukan berarti kena ada ini berarti pasti mantul, bukan begitu ya. Jadi harus dirubah. Ya, ini bukan indikator ajaib, tapi ini menjadi indikator yang menolong kita untuk melakukan analisa. Kapan harus jual dan kapan harus beli. Kalau kayak indeks sektor basic ini, kalau besok dia turun di bawah selendang, candlenya di bawah selendang, silakan jual dulu. Ya, seperti itu. Bukan berarti, oh kena selendang nih, wah kita HK yuk, karena pasti rebound. Belum tentu, itu bukan begitu. Cara pandangnya bukan begitu. Ya, cara pandangnya bukan begitu. Cara menggunakan indikator ya bukan begitu. Bukan cuma selendang, bukan cuma indikator dari winner stock saja. Semua indikator juga sama. Terus kemudian ada sektor cyclicals yang masih sideways dan menguji level support lagi. Nah, ini sama. Kalau dia jebol skyline ya goodbye dulu ya. Sektor energi sama kayak sektor basic ya, menguji level support selendang. Wah, kok kompak kan ya? Moga-moga Senin pada rebound semua nih. Sektor finance, wah, moga-moga Senin nutup gap. Wah, kalau kayak gini gelagatnya ya nutup gap dikit, habis itu dia rebound. Moga-moga Senin ya masih hijau lah ya. Sektor healthcare juga sama. Wah, nguji support semua nih. Pantesan indeksnya kayak gitu. Industri juga sama ya, mulai masuk kembali ke dalam selendang. Infrastruktur, wah, nggak sempet naik, dia turun lagi. Kayaknya lagu-lagunya koreksi nih. Ya, tekanan cukup berat. Moga-moga bisa ada tenaga pantulan untuk hari Senin ya. Properti juga masih tertahan resisten, semua masih banyak yang kayak gitu gejalanya ya. Terus wah, tekno juga sama. Transportasi yang mendingan ya, tapi ini bobotnya kecil jadi nggak terlalu berarti. Ya kalau lihat kayak begini, kita lihat IHSG bisa bergerak mix, bisa turun dulu kemudian rebound, atau sebaliknya rebound dulu habis itu dia turun lagi. Pokoknya masih bergerak sideways. Jadi hati-hati aja Bapak Ibu ya yang menggunakan composite atau IHSG sebagai acuan untuk wah ini kita ngegas apa enggak nih gitu ya, ngegas apa ngerem. Oke, itu market review kita, dan sebelum masuk ke rekomendasi seperti biasa saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat yang baik dari channel ini, jangan ragu, jangan sungkan untuk berikan jempol. Ya, kok sungkan? Enggak lah ya, sungkan sih enggak, tapi please berikan jempol. Dan oke, kita masuk ke rekomendasi untuk perdagangan tanggal 25 ya. Dan tanggal 25 ada apa aja buat Bapak Ibu? Pertama ada Jasa Marga. Kenapa? Karena ya ini mulai musim mudik. Jadi kayaknya bisa jadi sentimen yang bagus ya. Padahal mah biasa aja kali ya, tapi ya selalu terjadi ternyata begitu. Terus selain Jasa Marga ada CTRA. Ya, ini mirip-mirip candlenya ya sama Jasa Marga. Naik di atas selendang dan siap-siap rebound. Kemudian ada SMDR. Wah, SMDR ini ada dalam tren naik yang sangat kuat dan saya lihat dia sudah berhasil naik ke atas selendang lagi. Moga-moga bisa breakout lagi all time high-nya. Ya. Habis SMDR ada Mulia.
Mulia juga slow but sure. Ya, ini juga termaintain dengan baik dan pelan-pelan mulai naik lagi, dia udah bisa di atas selendang lagi. Silakan atur strateginya. Terakhir adalah Indofood. Indofood juga bisa naik di atas V-line. Wah, ini juga menarik. Secara dia ada lihat pola double bottom, dan kalau memang ini pola double bottom dan valid untuk rebound, targetnya masih cukup bagus, bisa naik ke atas dengan solid. Ya, kalau lihat, walaupun lihat dia punya ini, wah tinggi sekali targetnya. Sebenarnya enggak juga, cuma 5%. Relax. Karena ATR, karena pergerakan dari Indofood ini cuma 1,9% aja. Jadi kecil sebenarnya, ya. Jangan terlalu kelihatan, profitnya gede ini, 50%. Enggak. Itu cuma 5,6%. Jangan salah lihat, pakai kacamata yang benar, ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, itu video kita di akhir pekan. Semoga apa yang saya bagikan berguna, ya. Dan enjoy your weekend. Jangan terlalu galau, pasti ada peluang, profit masih bakal ada, dan moga-moga bulan depan market bisa segera kembali, nggak terlalu volatile lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. See you next week. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Jangan lupa buat jurnalnya. See you.